Heboh banget nih, kabar soal efisiensi anggaran bikin banyak ASN langsung deg-degan dan penasaran. Sebenarnya gaji ke-13 tahun 2026 nanti itu bakal cair full atau malah dipangkas. Soalnya di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang lagi digencarkan pemerintah sekarang, utuh atau tidaknya pencairan gaji ke-13 jadi salah satu pertanyaan paling rame di kalangan pegawai. Banyak dari mereka yang mulai mikir, jangan-jangan nominal gaji ke-13 tahun 2026 bakal dikasih penuh seperti biasa, atau justru ada penyesuaian karena kondisi anggaran yang lagi diperketat. Tapi tenang dulu, jangan langsung panik, karena Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sudah kasih penjelasan yang bikin semua pihak diminta sabar menunggu hasil kajian resmi pemerintah. Purbaya menyampaikan bahwa pemberian gaji ke-13 pada tahun 2026 untuk aparatur sipil negara atau ASN memang masih dalam tahap pengkajian. Jadi untuk kepastian apakah dibayar penuh atau mengalami penyesuaian semuanya masih dipelajari lebih lanjut. Kebijakan gaji ke-13 masih dipelajari, kata Purbaya kepada awak media di kantor Kementerian Keuangan Jakarta. Dikutip Rabu, 15 April 2026. Dari pernyataan itu, jelas kelihatan bahwa belum ada keputusan final yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan mengenai kebijakan maupun besaran gaji ke-13 tahun 2026. Jadi, untuk sementara ini, semua pihak memang diminta bersabar dan menunggu hasil akhirnya. Nanti ditunggu, tambahnya singkat, tapi cukup menegaskan bahwa pemerintah belum bisa mengumumkan kepastian apapun sebelum proses kajian benar-benar selesai. Nah, di sisi lain, tahun ini Presiden Prabowo Subianto sebenarnya sudah memberikan payung hukum yang jelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Aturan ini menjadi dasar pemberian bonus tahunan tersebut bagi ASN, TNI, Polri, sampai para pensiunan. Jadi, secara regulasi, keberadaan gaji ke-13 memang sudah punya landasan resmi. Gaji ke-13 ini sendiri memang dirancang khusus bukan tanpa alasan, karena tujuannya sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat, terutama untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan anak. Selain itu, gaji ke-13 juga diharapkan bisa jadi stimulus ekonomi menjelang tahun ajaran baru sekolah saat pengeluaran keluarga biasanya lagi naik-naiknya. Jadi, bisa dibilang momentum pencairan gaji ke-13 itu bukan cuma penting buat para pegawai negeri dan penerima manfaat lainnya, tapi juga punya efek ke perputaran ekonomi secara umum karena uangnya bakal bergerak di tengah masyarakat untuk kebutuhan sekolah, perlengkapan anak, dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Kalau melihat aturannya, berdasarkan pasal 15 ayat 1 PP nomor 9 tahun 2026, pemerintah menjadwalkan pencairan gaji ke-13 ini dilakukan paling cepat pada Juni 2026. Jadi secara resmi target awalnya memang Juni. Tapi masyarakat juga diimbau untuk memperhatikan satu poin penting, yaitu bahwa jadwal tersebut bukan berarti kaku tanpa celah. Paling cepat Juni dan pembayaran tetap diupayakan serentak pada bulan tersebut. Artinya pemerintah ingin pencairannya dilakukan bersama-sama dalam satu waktu supaya lebih tertib dan lebih mudah diproses. Tapi kalau ternyata ada kendala teknis atau administratif, maka kemungkinan pencairannya bisa mundur. Jadi jangan kaget kalau nanti dalam praktiknya ada penyesuaian waktu karena proses birokrasi memang kadang butuh penyelarasan data, verifikasi dokumen, dan kesiapan anggaran di masing-masing instansi. Lebih lanjut, pasal 15 ayat 2 juga menyebutkan bahwa gaji ke-13 tetap bisa dibayarkan setelah bulan Juni. Ini penting banget buat dipahami, karena artinya pemerintah masih memberi ruang apabila proses pencairan belum bisa dilakukan tepat di bulan yang ditargetkan. Jadi kalau ada keterlambatan karena masalah administratif atau teknis, hak pegawai tidak serta-merta hilang. Gaji ke-13 tetap bisa dibayarkan setelah Juni, menyesuaikan kesiapan pelaksanaan di lapangan. Untuk acuan pembayaran besaran dana yang diterima, pemerintah menggunakan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2026. Jadi nominal yang dijadikan dasar bukan sembarang angka, melainkan mengacu pada komponen penghasilan yang memang diterima pada bulan tersebut. Ini membuat perhitungan gaji ke-13 tetap punya dasar yang jelas dan terukur. Meski jadwal pencairan sudah dipetakan seperti itu, Menkeu Purbaya Yudi Sadewa ternyata juga mengungkapkan fakta baru yang cukup bikin perhatian publik makin tertuju ke kebijakan ini.
Pemerintah saat ini tengah mengkaji kemungkinan penerapan efisiensi anggaran terhadap gaji ke-13 ASN. Jadi, isu yang bikin banyak orang penasaran itu memang benar sedang dibahas. Langkah ini diambil seiring dengan tingginya tekanan belanja subsidi energi akibat gejolak harga minyak dunia. Dalam situasi seperti ini, pemerintah memang perlu memikirkan banyak sektor sekaligus, karena harga minyak yang naik turun bisa memberi tekanan pada anggaran negara. Jadi wajar kalau kemudian efisiensi menjadi salah satu opsi yang sedang dihitung dengan sangat hati-hati. Purbaya menegaskan bahwa efisiensi gaji ke-13 ASN masih dipelajari dan hasilnya nanti akan ditunggu bersama. Masih dipelajari efisiensi gaji ke-13 ASN, nanti ditunggu hasilnya, ujar Purbaya di Jakarta. Dari sini bisa kita lihat, pemerintah belum memutuskan apakah komponen gaji ke-13 akan mengalami penyesuaian atau justru tetap dibayarkan penuh sesuai skema awal. Jadi saat ini statusnya masih menggantung di tahap kajian, belum final, belum diputuskan, dan belum bisa diumumkan sebagai keputusan resmi. Ini yang membuat banyak ASN, tenaga pendidik, aparat, dan pensiunan menaruh perhatian besar pada perkembangan kabar ini karena tentu saja besaran gaji ke-13 sangat berpengaruh terhadap perencanaan keuangan keluarga masing-masing. Buat yang bertanya-tanya, sebenarnya komponen apa saja sih yang masuk dalam struktur gaji ke-13 bagi para penerima? Nah, untuk yang termasuk dalam kategori penerima, berikut ini komponen penghasilan yang akan menjadi bagian dari gaji ke-13. Ada gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum, lalu ada juga tunjangan kinerja sesuai pangkat atau peringkat jabatan. Jadi, gaji ke-13 ini bukan cuma satu angka tunggal tanpa rincian, melainkan tersusun dari beberapa komponen yang memang sudah ditentukan sesuai kategori penerima. Dengan begitu, masing-masing penerima akan memperoleh besaran yang bisa berbeda-beda, tergantung jabatan, status, dan komponen penghasilan yang berlaku pada bulan acuan. Kalau dipahami secara sederhana, gaji ke-13 itu memang bukan cuma soal tambahan uang menjelang sekolah anak, tapi juga bentuk perhatian negara kepada para aparatur dan pensiunan yang sudah menjalankan tugas-tugas penting dalam pelayanan publik. Itulah kenapa setiap kali pembahasan gaji ke-13 muncul, reaksinya pasti besar. Banyak yang langsung memperhatikan apakah nominalnya tetap aman, apakah ada perubahan, apakah cair sesuai jadwal, atau justru ada kebijakan baru yang membuat prosesnya berbeda dari tahun sebelumnya. Dan sekarang di tahun 2026 ini, perhatian itu makin besar karena ada isu efisiensi anggaran yang ikut masuk ke pembahasan. Jadi, wajar kalau publik langsung ramai mencari kepastian. Di tengah berbagai spekulasi yang beredar, pesan utama dari pemerintah sebenarnya cukup jelas, yaitu belum ada keputusan akhir. Jadi jangan buru-buru percaya pada kabar yang belum resmi. Semua masih dalam proses kajian. Pemerintah sedang menghitung, menimbang, dan melihat secara detail bagaimana kondisi anggaran negara, kebutuhan belanja, dan tekanan ekonomi yang sedang terjadi. Kalau akhirnya diputuskan penuh, tentu itu kabar yang melegakan banyak pihak. Tapi kalaupun ada penyesuaian, itu pasti akan berdasarkan pertimbangan fiskal yang lebih luas. Yang jelas, hingga sekarang belum ada pengumuman final soal apakah gaji ke-13 ini akan tetap utuh atau mengalami pemangkasan. Bagi para ASN, TNI, Polri, maupun pensiunan, kabar ini tentu sangat penting karena gaji ke-13 seringkali sudah masuk ke dalam rencana belanja keluarga jauh-jauh hari. Ada yang menggunakannya untuk biaya sekolah anak, ada yang buat kebutuhan rumah tangga, ada juga yang menyimpannya untuk kebutuhan mendadak. Maka ketika muncul kabar bahwa pemerintah sedang mengkaji efisiensi anggaran, otomatis banyak yang langsung pasang telinga. Mereka ingin tahu apakah kebijakan ini akan berpengaruh pada hak yang selama ini sudah menjadi salah satu penopang kebutuhan tahunan. Dan karena itu pula, penjelasan dari Menko Purbaya menjadi sangat diperhatikan. Pernyataan bahwa kebijakan gaji ke-13 masih dipelajari sebenarnya memberi sinyal bahwa pemerintah sedang berhati-hati. Tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan yang bisa berdampak besar terhadap penerima manfaat. Apalagi di saat yang sama, ada tekanan dari belanja subsidi energi akibat gejolak harga minyak dunia. Situasi seperti ini menuntut pengelolaan anggaran yang benar-benar cermat. Pemerintah harus menyeimbangkan antara kewajiban fiskal, kebutuhan masyarakat, dan keberlanjutan program-program negara lainnya. Jadi, pembahasan soal gaji ke-13 bukan berdiri sendiri, melainkan bagian dari gambaran yang lebih besar tentang bagaimana anggaran negara diatur
di tengah tantangan ekonomi global maupun domestik. Namun di sisi masyarakat, tentu yang paling dicari tetap jawaban yang sederhana, cair full atau tidak. Dan sampai sekarang jawabannya masih sama, yaitu belum diputuskan. Itulah mengapa Purbaya meminta semua pihak untuk menunggu. Menunggu hasil kajian tentu bukan hal yang paling nyaman, apalagi kalau berkaitan dengan uang yang sudah ditunggu-tunggu. Tapi dalam urusan kebijakan negara, memang dibutuhkan proses agar keputusan yang diambil tidak asal cepat, melainkan tepat sasaran. Dengan begitu, ketika keputusan keluar, masyarakat bisa memahami alasan di baliknya. Kalau dilihat dari payung hukum yang sudah diterbitkan melalui PP nomor 9 tahun 2026, dasar pencairan sebenarnya sudah ada. Itu artinya secara umum gaji ke-13 memang telah dirancang untuk bisa diberikan kepada ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Jadi yang sedang dibahas sekarang bukan soal ada atau tidaknya gaji ke-13, melainkan seperti apa pelaksanaan dan berapa besarannya nanti. Inilah yang menjadi inti perhatian banyak orang. Karena pada dasarnya kebijakan tersebut sudah eksis dalam aturan, tinggal menunggu bagaimana pemerintah mengeksekusinya di tengah kondisi fiskal yang ada. Gaji ke-13 juga punya nilai strategis yang cukup besar. Setiap kali mendekati tahun ajaran baru, beban pengeluaran keluarga biasanya meningkat. Mulai dari biaya pendidikan, seragam, buku, alat tulis, transportasi, sampai kebutuhan penunjang sekolah lainnya. Maka tidak heran jika gaji ke-13 sering dianggap sebagai salah satu momen penting dalam kalender keuangan para pegawai dan pensiunan. Kehadirannya bisa menjadi bantuan nyata, bukan sekadar bonus tambahan. Karena itu, pembahasan apakah nominalnya dipangkas atau tidak jelas bukan hal kecil. Banyak keluarga yang menunggu kejelasan ini untuk menyusun rencana pengeluaran mereka di pertengahan tahun. Purbaya sendiri tampaknya ingin menjaga agar publik tidak terlalu berspekulasi sebelum keputusan resmi diumumkan. Sikap seperti ini memang sering diambil ketika pembahasan masih berjalan. Selama belum ada keputusan final, semua kemungkinan masih terbuka. Bisa jadi tetap penuh, bisa jadi ada penyesuaian, atau bisa juga dipertahankan seperti skema awal tanpa perubahan. Yang pasti saat ini belum ada ketetapan resmi yang bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan salah satu dari ketiga kemungkinan itu. Jadi, masyarakat diminta tidak terburu-buru percaya pada rumor atau kabar yang belum jelas sumbernya. Di lapangan, reaksi terhadap kabar ini tentu beragam. Ada yang langsung berharap gaji ke-13 tetap full karena itu sangat membantu kebutuhan keluarga. Ada juga yang bersiap kalau nanti ada penyesuaian besaran. Sementara sebagian lainnya memilih menunggu saja sambil memantau perkembangan berita resmi dari pemerintah. Reaksi semacam ini wajar banget karena setiap perubahan atau potensi perubahan dalam kebijakan penghasilan pasti memicu perhatian besar. Apalagi kalau menyangkut hak yang sudah ditunggu banyak orang. Yang perlu diingat, meski pembahasan efisiensi anggaran ini lagi ramai, pemerintah tetap menempatkan pencairan gaji ke-13 dalam kerangka aturan yang sudah jelas. Artinya, prosesnya bukan dilakukan sembarangan. Ada landasan hukum, ada komponen yang telah ditentukan, ada jadwal awal yang dipetakan, dan ada ruang penyesuaian bila terjadi kendala teknis maupun administratif. Jadi walau publik mungkin merasa penasaran dan sedikit tegang, pada dasarnya mekanisme ini tetap mengikuti prosedur resmi. Inilah yang perlu dipahami supaya tidak mudah termakan isu yang belum tentu benar. Sekali lagi, berdasarkan pasal 15 ayat 1 PP nomor 9 tahun 2026, pencairan gaji ke-13 direncanakan paling cepat pada Juni 2026. Pemerintah juga berupaya agar pembayaran dilakukan serentak di bulan itu. Tetapi jika ada hambatan, maka masih ada kemungkinan mundur. Lalu pasal 15 ayat 2 mempertegas bahwa pembayaran tetap dapat dilakukan setelah bulan Juni. Jadi, walaupun targetnya Juni, hak penerima tetap aman selama proses administrasinya berjalan. Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan pencairan tetap bisa berlangsung dengan mempertimbangkan kesiapan seluruh sistem. Soal acuan nominal, yang dipakai adalah komponen penghasilan pada bulan Mei 2026. Ini berarti perhitungan gaji ke-13 disesuaikan dengan kondisi penghasilan yang diterima pada bulan itu, sehingga lebih objektif dan tidak asal hitung. Komponen yang termasuk di dalamnya juga sudah dijabarkan, mulai dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sampai tunjangan kinerja sesuai pangkat atau peringkat jabatan.
Jadi struktur penghasilannya memang mengikuti ketentuan yang berlaku bagi masing-masing kategori penerima. Di tengah semua itu, isu efisiensi anggaran memang menjadi topik yang tidak bisa dihindari. Dengan adanya tekanan belanja subsidi energi akibat gejolak harga minyak dunia, pemerintah harus mengelola banyak kepentingan sekaligus. Di satu sisi, ada kewajiban untuk menjaga pelayanan dan hak-hak aparatur serta pensiunan. Di sisi lain, ada kebutuhan untuk memastikan anggaran negara tetap sehat dan tidak terbebani berlebihan. Karena itulah, kajian terhadap gaji ke-13 menjadi bagian dari upaya menyeimbangkan semuanya. Jadi bukan sekadar soal dipotong atau tidak, melainkan bagaimana kebijakan anggaran bisa tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas fiskal. Bagi masyarakat luas, terutama para keluarga ASN, kabar seperti ini tentu selalu menarik untuk diikuti. Soalnya gaji ke-13 bukan hanya urusan individu penerima, tapi juga sering berdampak ke ekonomi rumah tangga. Ketika dana tambahan itu cair, biasanya ada banyak kebutuhan yang langsung ditutup. Anak bisa sekolah dengan lebih tenang, kebutuhan rumah tangga bisa terbantu, dan beberapa rencana yang sempat tertunda bisa segera dijalankan. Makanya berita seperti ini cepat menyebar dan jadi bahan obrolan di mana-mana. Namun di balik semua pembicaraan yang beredar, satu hal tetap harus dipegang, yaitu menunggu pengumuman resmi. Selama pemerintah belum menetapkan keputusan final, semua pembahasan masih bersifat proses. Purbaya sudah menegaskan bahwa Kementerian Keuangan belum memberikan keputusan akhir atas kebijakan dan besaran gaji ke-13. Jadi, apapun rumor yang terdengar di luar sana belum bisa dianggap sebagai hasil resmi. Masyarakat diminta bersabar dan mengikuti informasi dari sumber yang benar. Kalau nanti hasil kajian menyatakan gaji ke-13 tetap full, tentu itu akan jadi kabar yang sangat menggembirakan bagi banyak penerima. Tapi kalau memang ada penyesuaian, publik juga setidaknya sudah mengetahui bahwa keputusan itu diambil lewat pertimbangan yang menyeluruh, bukan mendadak. Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, setiap kebijakan anggaran memang harus diambil dengan sangat hati-hati. Karena satu keputusan bisa berdampak ke banyak sektor, termasuk sektor pendidikan, konsumsi rumah tangga, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan fiskal pemerintah. Untuk sementara ini, yang paling penting adalah memahami bahwa pemerintah sudah menyediakan dasar hukum, sudah menentukan jadwal awal, dan sekarang masih melakukan kajian terhadap kemungkinan efisiensi anggaran. Jadi semua masih bergerak dalam koridor resmi. Tidak ada keputusan final yang bisa diumumkan hari ini, dan seperti yang disampaikan Purbaya, semua pihak tinggal menunggu hasilnya. Nanti ditunggu, begitu intinya. Singkat tapi tegas. Maka dari itu, buat para ASN, TNI, Polri, dan pensiunan, sebaiknya tetap mengikuti perkembangan resmi dari pemerintah. Karena dari sanalah informasi yang paling valid akan muncul. Jangan mudah percaya pada potongan informasi yang belum jelas sumbernya. Selama belum ada keputusan final, skenario paling aman adalah menunggu. Yang jelas, gaji ke-13 tahun 2026 memang sudah punya dasar hukum dan jadwal pelaksanaan yang diarahkan paling cepat pada Juni 2026 dengan kemungkinan pencairan setelahnya jika ada hambatan teknis atau administratif. Akhirnya, kabar ini memang masih menyisakan tanda tanya besar, full atau dipangkas. Tapi untuk saat ini, jawabannya belum bisa dipastikan. Pemerintah masih mengkaji, Kementerian Keuangan belum memutuskan, dan semua pihak diminta menunggu hasil resminya. Yang pasti gaji ke-13 tetap menjadi salah satu kebijakan penting yang ditunggu banyak orang karena manfaatnya sangat terasa, terutama untuk membantu biaya pendidikan anak dan menopang kebutuhan keluarga menjelang tahun ajaran baru. Jadi, kita tunggu saja perkembangan berikutnya, karena semua masih berjalan di tahap pembahasan dan belum ada keputusan akhir yang diumumkan. Nantikan info menarik lainnya dari kami.